Hai, Assalamualaikum semuanya. Saya Lafkiran Sabda dari kelas 11 IPA 4, ruang 12, ingin memaparkan materi tentang limit fungsi. Jadi, jangan kemana-mana ya. Teman-teman, kalau ada yang masih bingung tentang limit itu apa sih? Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau dalam bahasa sederhananya sih, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa didekati namun tidak bisa dicapai. Sifat-sifat limit itu ditentukan jika N adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau K itu konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka selanjutnya berlaku teorema-teorema berikut. Menentukan nilai limit. Untuk menentukan nilai limit dapat digunakan 3 cara, yaitu substitusi, faktorisasi, dan perkalian sekawan. Yang pertama ada substitusi. Menentukan nilai limit suatu fungsi menggunakan substitusi, yaitu mensubstitusikan langsung bilangan yang mendekati X pada suatu fungsi. Kedua ada faktorisasi. Apabila dalam menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi langsung menentukan hasil 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Tiga atau yang terakhir ada perkalian sekawan. Apabila dalam menentukan nilai limit fungsi menentukan hasil berupa tak tentu dan sulit mensederhanakannya karena penyebutnya tidak perlu dirasional, maka fungsi tersebut perlu dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawan terlebih dahulu. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari limit fungsi aljabar. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk pembahasannya, ditonton sampai habis ya, jangan di-skip-skip. Nah, untuk pembahasan soalnya, jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertamanya itu adalah mensubstitusikan nilai X min 2 ini ke dalam pecahan yang diberikan. Jadi, kita hasilkan lim X mendekati min 2, X kuadrat min X min 6 per X plus 2. Jadi, setiap ada unsur X-nya di sini itu diganti menjadi min 2. Jadi, min 2 kuadrat min 2 karena di sini ada X jadi diganti min 2 min 6 per ada X-nya jadi diganti min 2 plus 2. Setelah ini kita langsung hitung aja hasilnya. Min 2 kuadrat itu hasilnya positif 4. Di sini min, ketemu min itu hasilnya plus, jadi plus 2 min 6. Nah, untuk bawahnya ini min 2 punya utang 2 ditambah 2 lagi jadi 0. Jadi kita hasilkan 4 ditambah 2 itu hasilnya 6, dikurang 6 jadinya 0 per 0. Nah, jika hasilnya 0 per 0 itu, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi, kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Nah, jadi lim X mendekati min 2, X kuadrat min X min 6 per X plus 2 itu, kalau X kuadrat min X min 6 itu kalau difaktorkan itu menjadi 1 per 1 min 3 plus 2. Jadi dapat ditulis sama dengan X min 3 X plus 2 per X plus 2. Jadi karena membilang dan penyebutnya sama, jadi tinggal dicoret. Jadi sama dengan X-nya ini kita substitusikan sama min 2 ini. Jadi min 2 dikurang 3. Jadi hasilnya itu min 5.
Selesai. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, kalau kalian nemuin soal kayak gini, kalian bisa langsung pakai metode substitusi langsung. Jadi, yang ada unsur X-nya di sini itu diganti menjadi 4. Nah, kita mulai. 3X X mendekati 4, 3X kuadrat min 8X plus 5 itu X-nya itu diganti menjadi 4. Jadi 3 dikali 4 kuadrat min 8, X ini diganti jadi 4, jadi 8 dikali 4 plus 5. Jadi setelah kayak gini, jadi perhitungan biasa. Jadi 4 kuadrat itu hasilnya 16, dikali 3 hasilnya 48. Dikurangin 8 dikali 4 itu 32, ditambah 5 sama dengan 48 dikurangin 32 itu hasilnya 16, ditambah 5 jadi sama dengan 21. Selesai. Untuk contoh soal yang ketiga ini ada X akar min 3, X min 9, X-nya itu mendekati 9. Nah, kalau kita substitusikan X-nya ini kan jadi 9. Kalau ini kan akar, jadi akar 9 itu 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0, X-nya 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadinya itu 0/0. Nah, karena ini bentuknya akar, maka kita harus kalikan dengan bentuk sekawan. Nah, biasanya kalau bentuk sekawan itu kan akarnya ada di bawah. Nah, beda sama limit. Kalau limit itu mau akarnya di atas, mau di bawah itu tetap kita kalikan dengan bentuk sekawan. Jadi itu nggak masalah. Nah, bentuk sekawannya itu tinggal kita rubah aja tandanya. Ya, berarti karena ini negatif, jadi tinggal kita ubah menjadi positif. Berarti X plus 3 per akar X plus 3. Gini. Nah, karena udah kita ubah menjadi positif, jadi langsung aja kita kali dengan bentuk sekawannya. Ini kan negatif dan itunya udah jadi positif. Nah, tinggal kita kalikan aja. Nah, untuk bentuk sekawannya itu, untuk perkaliannya kita kalikan yang akar dengan akar dan yang bukan akar dengan yang bukan akar. Gini. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja, ini akar X dikali akar X itu sama dengan X, karena kalau di akar kali akar itu akarnya jadi hilang. Dan 3 dikali 3 itu, ini min 3 dikali positif 3 itu jadinya min 9, negatif 9. Ini. Nah, karena ini bentuknya bukan rasional, maka cara perkaliannya itu tinggal kita ulang, jadi nggak usah kita uraikan. Jadi X min 9 per X 9 nya itu kita tulis lagi, ininya juga kita tulis lagi, dikali akar X plus 3. Nah, karena ininya ada yang sama, jadi tinggal coret aja, jadi tinggal 1, berarti sama dengan 1 per akar X plus 3, jadi sama dengan, nah kalau udah kayak gini, X nya ini tinggal kita substitusikan dengan 9, jadi akar 9 itu 3, berarti 1 per 3 ditambah 3, jadi sama dengan 1 per 6. Selesai. Nah, untuk contoh soal yang keempat itu ada
limit X mendekati tak hingga 2X dibagi X min 1. Sebenarnya dari penyelesaian limit tak hingga di sini bentuknya itu pembagian. Nah, di sini proses penyelesaiannya itu dibagi setiap suku yang ada di limit ini dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, ternyata variabel pangkat tertinggi di sini itu ada X. Jadi kita cari di sini X pangkat tertingginya itu berapa. Karena berhubung di sini pangkat tertingginya adalah 1, maka kita bagi semuanya, semua sukunya dengan X pangkat 1 menjadi, jadi kita tulis di sini lim X mendekati tak hingga sama dengan, di sini kita tulis 2X dibagi X dibagi X pangkat tertinggi, jadinya adalah X per X min 1 per X. Maka sama dengan dari limit X mendekati tak hingga itu, di sini tinggal X-nya ini karena ada 2 jadi kita coret aja, jadi sisa 2 per X-nya jika kita sama kita coret jadi sisa 1 X dibagi X. Nah, di sini kita tulis aja satunya kita turunin min 1 per X. Setelah itu kita tentukan nilai X-nya. X mendekati tak hingga dari 2 itu adalah 2. Karena bentuknya masih ada variabelnya, jadi hasilnya itu 2 per 1 per 0. Sehingga sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Selesai. Nah, untuk contoh soal yang kelima itu, kalau misalnya kita langsung mensubstitusikannya, berarti kan 2 dikali 0, jadi sama dengan 0. Nah, nanti penyebutnya itu malah hasilnya 0, teman-teman. Jadi kita ada pembagian 0, yang menyebabkan jadi limit tidak tentu. Jadi, kita faktorkan pembilangnya terlebih dahulu. Jadi, sama dengan lim X mendekati 0, kita X-nya ini kita keluarkan, jadinya X min 4. Ini kan X-nya kuadrat, jadinya di sini ada 2. Nah, per 2X sama dengan, karena ini bisa dicoret, jadi kita coret aja. Jadi sama dengan X min 4 per 2. Nah, X-nya ini tinggal kita substitusikan sama si 0 ini. Jadinya 0 kurang 4 per 2 sama dengan 0 dikurangin min 4 itu jadi sama dengan min 4 per 2. Nah, min 4 dibagi 2 itu sama dengan minus 2. Selesai. Jadi udah paham tentang limit belum nih teman-teman? Sekian video penjelasan materi tentang limit fungsi dari saya Lafkiran Sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.